Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Pada pertemuan kali ini akan kita sampaikan teks cerita inspirasi. Ada 4 materi pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian teks inspirasi. Yang kedua, struktur cerita inspirasi. Yang ketiga, unsur kebahasaan cerita inspirasi. Yang keempat, contoh cerita inspirasi. Yang kelima, analisis struktur cerita inspirasi. Baiklah, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu pengertian cerita inspiratif atau inspirasi. Cerita inspirasi atau inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi informasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Yang kedua, struktur cerita inspirasi atau inspiratif. Struktur cerita inspirasi yang pertama atau yang A, orientasi. Yang kedua, perumitan peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat atau yang D itu resolusi. Yang kelima atau yang E, koda. Apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Tokohnya, latarnya, ya. Nah, latar itu ada 3, ada latar waktu, latar suasana, latar tempat. Yang B itu perumitan peristiwa. Ya, perumitan peristiwa maksudnya adalah kisah tokoh dan peristiwa yang dialami oleh tokoh itu menuju ke puncak cerita atau konflik. Sedangkan yang C, komplikasi. Ya, konflik itu pertentangan atau pertikaian yang terjadi dalam diri tokoh. Nah, konflik ini adalah puncak atau inti cerita. Ya, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi atau yang D, ya, resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah penyelesaian masalah. Nah, bagaimana dalam penyelesaian masalah itu? Yaitu adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi resolusi itu adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah koda. Koda itu adalah penutup cerita. Dalam penutup cerita ini berisi kesimpulan, pesan moral. Nah, itulah yang termasuk ke dalam struktur cerita inspirasi, yaitu yang pertama orientasi, yang B perumitan peristiwa, C komplikasi, D resolusi, dan yang E adalah koda. Berikut kita ke bagian yang ketiga, yaitu adalah unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan pada teks cerita inspirasi ini, yang pertama itu adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata sambung yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, antar kalimat, antar frasa. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat 5 jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi korelatif, yang ketiga konjungsi subkoordinatif,
yang keempat konjungsi antar kalimat, sedangkan yang kelima konjungsi antar paragraf. Namun pada pertemuan ini akan dibicarakan 4 jenis konjungsi, yaitu 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif yaitu menghubungkan dua unsur atau lebih berkedudukan sama. Yang termasuk dalam contoh konjungsi ini adalah dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Yang kedua, konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, dua frasa, atau klausa yang memiliki kedudukan sama. Nah, contoh konjungsi ini adalah baik titik-titik maupun, tidak hanya titik-titik tetapi juga, bahkan hanya titik-titik melainkan juga. Demikian titik-titik sehingga, entah titik-titik entah. Jangankan titik-titik pun. Yang ketiga konjungsi subkoordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan induk kalimat dengan anak. Contoh konjungsi ini adalah setelah, sebelum, jika, andaikan, agar, meskipun, seakan-akan, sebab, sehingga, bahwa, yang, sama-sama, dengan. Yang keempat, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini merupakan konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi ini biasanya terletak di bagian awal kalimat dan diberi tanda koma di belakangnya. Contoh konjungsi ini adalah walaupun demikian, kemudian, setelah itu, namun, sebaliknya, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam konjungsi. Ya. Yang pertama tadi, yaitu adalah ya, pada bagian yang pertama, ya, yaitu ada pengertiannya, strukturnya, unsur kebahasaannya, ya. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu adalah contoh cerita inspiratif. Nah, ya, contoh cerita inspiratif. Nah, contoh ini, ya, kalau kita lihat di sini terdiri atas berapa? Terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5 paragraf, 6 paragraf, ya, 6 paragraf atau 6 alinea. Ini contoh inspirasi, contoh cerita inspirasi. Pada paragraf pertama, ya, pada zaman dahulu ada seorang anak laki-laki, dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Paragraf ketiga, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu,
anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tertancap hilang. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat. Hal yang sama terjadi pada kamu. Kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, inilah contoh cerita inspiratif.